Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan kita di dalam Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 hingga ayat 29. Sudah dapat, mari kita lihat. Kita baca bergantian ayat firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Bapak Ibu, ayat 25. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan, kita masih masa-masa Paskah dan masa-masa mana Tuhan Yesus nanti naik ke sorga. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, antara Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ada peristiwa Thomas ini, peristiwa Thomas. Saudara-saudaraku dikasih oleh Thomas, yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Thomas seorang murid Tuhan yang tidak bersama-sama ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada seluruh murid itu, ke-12 murid itu, dan dia sendiri tidak hadir di situ. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Thomas seorang yang ingin melihat kenyataan yang ada, seorang yang tidak bisa hanya diberitakan begitu saja. Dia ingin bukti yang bisa dia lihat. Jadi dia ingin ada bukti. Padahal ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid sudah berbicara kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi Thomas tidak mempercayai perkataan mereka sebelum dia bertemu dengan Yesus dan mencucukkan tangannya dan melihat hasil yang ada dan seterusnya. Sebelum hal itu terjadi, dia tidak akan percaya. Thomas rupanya adalah seorang yang ingin melihat kenyataan yang ada. Dia tidak bisa hanya diberitakan begitu saja. Dia ingin nyata yang ada di depan matanya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, tapi kita melihat Yesus akhirnya menyatakan diri lagi kepada murid-murid dan terutama kepada Thomas. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka
dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, khusus kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas akhirnya menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Baru dia percaya. Nah, Thomas adalah seorang yang ingin bukti yang dia lihat, ingin bukti yang bisa dianalisis oleh dia, maka dia baru percaya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas secara khusus. Dari penyataan diri Yesus kepada Thomas secara khusus ini, kita melihat ada dua hal yang mau kita pelajari dari pribadi Tuhan Yesus. Yang pertama, dikatakan Yesus adalah Allah, menyatakan diri sebagai Allah, Allah yang maha tahu, Allah yang mengetahui segala sesuatu. Ini terjadi 8 hari setelah peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus. Dan perkataan-perkataan Thomas yang dikatakan kepada murid-murid bahwa dia tidak akan percaya kepada Yesus sebelum dia melihat kenyataan yang ada. Tapi akhirnya dikatakan Yesus sendiri berbicara kepada dia. Lihat, ini tanganku, cucuklah. Lihat, ini lambungku, cucuklah di dalamnya. Jangan engkau tidak percaya lagi. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Thomas termasuk seorang yang ingin bukti, baru percaya. Ingin melihat kenyataan, baru percaya. Dan akhirnya dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah, Allah yang maha tahu. Padahal ini 8 hari setelah itu terjadi. 8 hari ketika Thomas mengatakan kepada murid-murid bahwa dia tidak akan percaya sebelum dia mencucukkan tangannya ke tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku itu dan seterusnya. Dan hal itu akhirnya Yesus datang kepada dia dan berkata, ini tanganku, cucuklah. Ini tanganku, ini lambungku, cucuklah. Jangan lagi kamu tidak percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat di sini Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah, Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu. Tidak ada murid yang memberitahukan kepada Yesus, tidak ada. Tetapi Yesus tahu apa yang terjadi kepada Thomas. Bagaimana Thomas tidak mempercayai pemberitaan murid-murid kepada dia. Dan Yesus sendiri akhirnya datang kepada dia dan menyatakan, ini aku, jangan lagi tidak percaya kepadaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi akhirnya Thomas bertekuk lutut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dia hanya bukan lagi berkata Tuhan, tetapi juga Allah, komplit semuanya.
karena dia dinyatakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Mungkin kalau Tuhan tidak menampakkan diri kepada dia, mungkin dia tidak akan percaya kepada Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Thomas percaya karena dia sudah melihat. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudaraku dikatakan oleh Tuhan, memang kita tidak melihat. Kita tidak melihat kubur itu kosong. Kita tidak pergi ke Israel. Kita tidak melihat Yesus. Tetapi kita percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tuhan menyatakan Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tapi juga di sini dikatakan Yesus juga menyatakan Dia sebagai Allah yang Maha Hadir. Allah yang Maha Hadir. Dikatakan oleh Alkitab, pintu-pintu tertutup, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di situ menyatakan bahwa Yesus bukan hanya Maha Tahu. 8 hari yang lalu apa yang dikatakan oleh Thomas, Yesus tahu. Bahkan apa yang dikatakan Thomas, ketidakpercayaan Thomas, Yesus tahu. Tapi juga Yesus mau menyatakan bahwa Dia bukan hanya Allah yang Maha Tahu, tapi Dia juga adalah Allah yang Maha Hadir. Allah yang Maha Hadir. Nah, pintu-pintu terkunci, tetapi Yesus hadir di situ. Pintu-pintu yang terkunci tidak bisa menghalangi Yesus untuk hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus bukan hanya Allah yang Maha Tahu apa yang terjadi kepada Thomas, apa yang dibicarakan Thomas, tapi Yesus juga adalah Allah yang Maha Hadir. Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara. Iya. Dulu saya pernah kunjungan ke sebuah tempat. Ini ada orang Kristen ini sedang main judi. Waktu itu hari Imlek ya, hari Imlek main judi. Waktu main judi, waktu saya datang ketok-ketok pintu, wow, penjudi-penjudi yang notabene Kristen ini lari tunggang langgang, ya, apa loncat pagar, loncat rumah apa gitu kan, lari bersembunyi. Ada yang akhirnya yang nggak sempat lari pura-pura ke dapur masak. Ada yang pura-pura baring-baring dalam kamar sampai ngorok. Padahal itu ngoroknya bohong gitu. Gitu ya. Saudara-saudara, bohong kepada saya bisa saja, tapi bohong kepada Tuhan itu nggak bisa, saudara. Walaupun pintu-pintu terkunci, Yesus bisa hadir di situ, saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita nggak bisa membohongi Tuhan, nggak bisa. Mungkin semua orang tidak tahu, hanya engkau sendiri yang tahu. Tetapi engkau harus sadar, bukan hanya engkau sendiri yang tahu, Allah juga tahu apa yang engkau perbuat.
tahu apa yang ada di dalam isi hatimu. Allah juga tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Allah juga tahu apa yang ada di dalam perasaanmu. Allah tahu segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Dia mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dibohongi. Sesuatu yang bisa membohongi Allah dalam hidup ini. Nggak bisa. Allah tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita. Walaupun kita bisa bersandiwara, walaupun kita bisa menutupi dosa-dosa kita, walaupun kita bisa berpura-pura, tetapi bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Baik itu baik, baik itu buruk, semua terbuka di mata Tuhan. Semua terlihat di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan, saudara. Enggak ada. Kita lihat pintu yang terkunci sekalipun, Yesus bisa hadir di situ. Amin. Bahkan apa yang dikatakan oleh Thomas itu, Yesus tahu. Siapa yang kasih tahu sama dia? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus hadir. Yesus tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita, orang yang tidak menyembunyikan dosa, tidak menyembunyikan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan, dan yang percaya walaupun kita tidak melihat apa yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Kita haleluya. Nanti minta Ibu Wanda tutup kita dalam. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kami boleh terus melihat kasih dan cinta Tuhan yang Tuhan Yesus boleh terus anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dimana kalau kami boleh ada sampai pada hari ini, kami boleh duduk diam mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ini semua karena cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan menginsafkan kami agar supaya kami boleh lebih dekat lagi di hadapan Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan bahwa firman Tuhan yang sudah dikumandangkan pada saat sore dan malam hari ini sungguh sangat memberkati kehidupan kami. Firman Tuhan yang sangat sederhana yang dikumandangkan, tetapi sangat memilih, sangat bermakna di dalam hati kami, sangat bermakna di dalam kehidupan kami. Manakala kami hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu menghidupi kehidupan kami, walaupun kami tidak melihat namun kami percaya. Itu sebabnya ya Tuhan, kami terus mau belajar menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Dan biar kiranya di dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang selalu jadi di dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya ya Tuhan, kebenaran firman-Mu terus menjadi pelita di dalam setiap jalan-jalan kami. Dan kami boleh terus melihat di dalam setiap langkah demi langkah yang kami jalani, kebenaran firman-Mu terus menerangi di dalam jalan-jalan yang kami lalui. Terima
kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih banyak karena kami boleh hidup di dalam kasih karunia-Mu yang begitu hebat dan luar biasa sampai pada hari ini. Terpujilah Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu untuk terus melayani akan Engkau. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu untuk menjadi penopang di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat dimanapun hamba-Mu memberitakan Injil firman-Mu, di situ banyak jiwa-jiwa dikuatkan iman mereka kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan kami terima firman-Mu ini di dalam hati kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.